Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi di channel Zain's Family Kuwait. Kali ini saya akan share cara membuat lontong yang sangat praktis dan hemat waktu serta hemat listrik. Nah, ini dia lontongnya sudah matang dan sudah saya diamkan beberapa jam. Ini lontongnya kenyal dan enak banget. Pertama-tama saya akan menuangkan beras sebanyak 6,5 cup beras. Cup yang saya gunakan adalah cup dari rice cooker ya. Di sini saya menggunakan beras basmati, beras yang dari India, karena beras ini sangat bagus kalau kita buat lontong. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman semua dan mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini telah memberikan support dan dukungan ke channel saya. Tonton terus sampai habis ya dan jangan di skip. Dan bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Nah, seperti ini ya penampakan beras basmatinya. Oh ya, saya share resep lontong ini karena banyak banget teman-teman kita yang sudah komen ya pada waktu itu, karena saya pernah share lontong pada waktu hari Lebaran. Di antaranya ada Dapur Syalika, Bunda Abi, Mbak Ayu WL, Mama Si Memasak, ada Yulies, dan Selalu Happy Channel. Dan ini berasnya sudah saya cuci bersih sebanyak 3 kali. Dan ini saya lagi menampung air ya untuk memulai proses memasak beras menjadi lontong. Nah, seperti ini airnya. Ini airnya saya masukkan ini aja ya, terserahnya teman-teman. Kalau di sini saya sekitar setengah dari wadah ini ya, wadah mangkok rice cooker. Dan untuk memasak lontong dengan rice cooker ini kita harus sering mengintip ya, ibaratnya buka tutupnya kemudian aduk-aduk dan tutup lagi. Oh ya, di sini saya akan menggunakan kapur sirih. Di sini sudah saya tambahkan air. Jadi kita memakainya kurang lebih dikira-kira aja. Jadi kalau warnanya sudah cukup kuning ya, jangan kuning banget karena nanti hasilnya akan sedikit pahit ya, akan pahit. Jadi kita cukup sedikit aja. Dirasa udah berubah warna kayak kuning gitu, udah cukup. Dan bagi teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya, ini dia saya share hari ini. Mohon maaf lama ya saya share tutorialnya, tapi hari ini saya tepati janji saya karena kemarin banyak kesibukan, jadinya nggak bisa di-upload video tutorial resep lontong yang sangat praktis dan hemat. Nah, ini berasnya udah mulai sedikit lunak ya, sedikit lembek, walaupun masih beras ya. Dan tipsnya kita harus sering mengaduk, karena kalau nggak diaduk-aduk nanti bawahnya akan itu ya, bukan tutung, bukan gosong, tapi akan kayak kerak gitu. Sebenarnya ini kita bisa membuat juga di kompor langsung, tapi nanti keraknya akan lebih banyak karena kita nggak bisa mengontrol apinya ya. Jadi kalau dengan rice cooker ini kita kontrolnya kan nggak nggak kayak api kompor gitu. Nah, ini airnya udah mulai menyusut dan udah mulai menjadi nasi ya, aron. Kalau misalnya airnya menyusut dan masih belum menjadi bubur berasnya, kita bisa tambahkan air.
Nah, ini dibuka tutup lagi dan diaduk kembali. Nah, udah mulai semakin lunak. Nah, kalau kita memasak dengan rice cooker itu untuk ini ya kan meletup gitu ya. Kalau udah mendidih itu nggak begitu meletup seperti kita masak di atas kompor. Kadang kan meletupnya ini ya banyak, suka kena tangan, suka kena muka gitu. Tapi kalau masak di rice cooker proses meletup-letup itu berkurang. Nah, ini udah semakin lembek ya. Cirinya kalau udah mulai mau menjadi bubur itu, jadi berasnya yang tadinya berwujud beras, kemudian kita masak, dia akan ini ya berbentuk kayak aron gitu. Kemudian kita lanjut masak lagi, nanti dia akan menjadi ini ya, menjadi lunak. Jadi potongan beras itu udah kepotong gitu, kadang kepotong kayak kepotong 2 gitu, udah nggak berwujud beras lagi. Dan jangan lupa harus sering diaduk ya. Oh ya, masak lontong dengan cara rice cooker ini sangatlah hemat. Jadi saya menghabiskan waktu kurang lebih setengah jam ya dari proses saya mulai memasak ya. Mulai menekankan tombol untuk proses cook di rice cooker. Nah, ini dia, ini udah nasinya itu udah ini ya nggak berwujud nasi, udah mulai hancur itu nasinya. Kayak bubur gitu. Tapi ini belum mateng, ini ya belum mateng sekali karena masih ada air tuh kelihatan. Jadi kita harus menunggu sampai airnya benar-benar menyusut supaya lontong kita nggak benyek dan tidak cepat basi. Oh ya, kalau misalnya pada saat proses memasak tiba-tiba tombol berpindah ke warm, ke posisi hangat, itu kita nggak apa-apa, kita kembalikan lagi ke posisi memasak. Jadi kalau balik lagi ke warm, ke hangat, kita pindahkan lagi ke cook. Gunanya kita ini ya untuk proses pengeringan, jadi airnya akan menyusut gitu. Nah, ini wadah yang saya gunakan. Ini wadah plastik ya. Nah, ini dia lontongnya yang sudah mateng, sudah menyusut airnya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana konsistensi dan bentuknya. Nah, seperti ini ya. Itu udah kayak bubur. Dan bentuknya itu udah nggak nasi lagi gitu. Udah lembek. Dan siap kita pindahkan ke dalam wadah. Oh ya, sebelum memindahkan ke dalam wadah, pastikan tombolnya tombolnya udah berpindah ya dari memasak ke hangat. Kalau di sini saya kan cook sama warm, dan kita diamkan dulu kurang lebih 10 menitan. Jadi jangan pada saat panas itu kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, kita isi sampai penuh lontongnya ke dalam wadah dan kita ratakan dengan sendok ataupun bisa dengan tangan yang dialasi dengan plastik ya. Tapi karena ini kan masih sedikit panas jadi saya pakai sendok aja. Kita ratakan permukaannya seperti ini.
Dan ini dia penampakannya yang kita ratakan tadi. Kita diamkan beberapa jam. Saya selalu membuat lontong itu malam sebelum tidur dan paginya udah bisa disantap, disajikan. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jadi lontongnya saya nggak teken-teken ya, karena nanti dia akan padat sendiri. Nah, ini lontongnya sudah mateng, bukan mateng ya, sudah mengeras. Ini keesokan harinya pagi, jadi udah mengeras dan ini tuh nggak lengket di semua sisinya. Nah, ini udah padat ya, padahal nggak saya padet-padetin pada waktu menuangnya ke dalam wadah. Nah, ini nggak lengket sisi-sisinya, dia copot sendiri. Nah, saya akan mengiris lontong ya. Jadi supaya teman-teman melihat bagaimana tekstur dari lontong yang saya buat hari ini. Di sini saya membalikkan tutupnya supaya memudahkan saya pada saat mengiris lontong. Nah, ini kelihatan udah ini sendiri ya, turun sendiri tanpa dipukul-pukul dan gak lengket dari dasar wadah ya. Dan ini dia penampakannya, cakep ya. Dan padat gitu, nggak lembek dan nggak berair. Lontong ini awet ya, bisa sampai 3 hari atau 4 hari di suhu ruang, nggak perlu dimasukkan ke kulkas. Tapi kalau teman-teman ada tempat di kulkas, kalau mau lebih aman nggak apa-apa. Tapi di sini alhamdulillah 3 hari 4 hari di suhu luar nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi dengan lontongnya. Dan saya mulai mengiris ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya pada saat saya iris. Nah, ini dia, cakep ya. Nggak ada bentuk nasinya sama sekali, nggak hancur pada saat diiris atau dipotong. Lontong banget dan kenyal gitu, padahal nggak pakai apa-apa. Saya nggak pakai garam juga ya, karena katanya orang tua zaman dahulu kalau lontong dikasih garam itu cepet basi. Jadi saya pakai air dan kapur sirih, air kapur sirih. Nah, ini saya akan mulai motong-motong ya. Tuh kelihatan kenyalnya. Ini alami lontongnya, nggak pakai bahan-bahan kimia yang lain. Nah, ini dia bentuknya yang sudah saya potong-potong. Bagaimana menurut teman-teman semua hasil dari lontong yang saya buat hari ini? Nah, ini tuh saya perlihatkan kenyalnya dan kepadatannya. Nggak padat banget sih. Tuh. Nah, ini dia lontong yang sangat praktis. Cantik bukan teman-teman? Selamat mencoba.